Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di video learning digital content for education terkait dengan green financing. Sebelum aku memulai materi pada hari ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Jonathan Nazarus Tanggang dengan NIM 26022000905. Saat ini saya berada di semester akhir BINUS Online jurusan akuntansi di bawah program PJJ Akuntansi di Universitas Bina Nusantara. Nah, kita akan masuk ke dalam topik terkait dengan green financing. Yang pertama, terkait dengan pengertian green financing. Menurut Horne et al. Tahun 2012, green financing sendiri merupakan istilah yang dapat merujuk ke investasi keuangan. Nah, investasi keuangan ini ke proyek-proyek apa saja, yaitu ke proyek-proyek berkelanjutan dan inisiatif, ke produk lingkungan, kebijakan yang mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Secara general, green financing sendiri itu adalah konsep keuangan yang berfokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Green financing itu didasarkan pada prinsip, praktik, produk keuangan yang mempromosikan investasi hijau dan meminimalkan dampak negatif keuangan terhadap lingkungan dan juga sosial. Selanjutnya, setelah kita mempelajari apa itu green financing, ada beberapa peran green financing nih teman-teman. Menurut Sukaina Hakimah tahun 2023, yang pertama adalah mendorong investasi di sektor hijau. Artinya green financing ini untuk memberikan pembiayaan gunanya untuk apa? Gunanya mengurangi emisi karbon, memperbaiki efisiensi energi, meningkatkan pengelolaan limbah, dan juga memperbaiki pengelolaan air dan sumber daya alam lainnya. Lalu yang kedua adalah untuk mendorong transparansi dan pelaporan. Artinya mendorong adopsi standar pelaporan dan transparansi dalam investasi yang berkelanjutan. Sehingga para pemangku kepentingan itu bisa mengukur nih dampak investasi pada lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga adalah mengurangi risiko perubahan iklim. Nah, kita kan akhir-akhir ini juga merasakan nih perubahan-perubahan iklim. Nah, green financing sendiri itu gunanya untuk mengurangi nih risiko daripada perubahan iklim terhadap bisnis, investor, dan juga perekonomian secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah mendorong akses keuangan. Artinya membantu meningkatkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan ataupun kurang berkembang. Selain daripada peran green financing sendiri, ada juga prinsip keuangan berkelanjutan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut OJK. Yang pertama adalah investasi bertanggung jawab atau responsible investment. Artinya itu apa sih? Artinya itu pendekatan investasi itu harus mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan. Nah, akhirnya bank itu bisa mengelola resiko mereka secara lebih baik untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Nah, yang kedua adalah strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Artinya, bank itu harus menetapkan tujuan jangka panjang mereka dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari visi, misi, struktur, rencana strategis, standar prosedur, program kerja, sampai juga penetapan faktor resiko dalam penghimpunan dan juga penyaluran dana. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan risiko dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan juga penyaluran dana. Nah, ini tuh biasanya bisa berupa identifikasi, pengukurannya, mitigasi risikonya seperti apa, lalu pengawasannya, pemantauan, lalu risiko apa yang dimaksud nih? Nah, risiko sosial dan juga lingkungan hidup. Gitu. Lalu yang keempat adalah tata kelola bank, artinya melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup transparansi, akuntabel, profesional, independen, bertanggung jawab, setara, dan juga wajar. Lalu yang kelima adalah komunikasi yang informatif dalam penyediaan laporan yang juga informatif. Artinya harus mencakup strategi, tata kelola, kinerja, dan juga prospek perusahaan. Laporan itu harus mudah dipahami dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Selain daripada itu, juga harus dapat disampaikan melalui media yang komunikatif dan efektif. Lalu yang keenam adalah prinsip inklusif, artinya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang belum memiliki akses terhadap keuangan produk ataupun jasa daripada perbankan. Lalu yang ketujuh adalah pengembangan sektor unggulan prioritas, artinya selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang atau RPJMN atau RPJP untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk penanganan perubahan iklim.
Nah, yang terakhir itu adalah prinsip koordinasi dan juga kolaborasi. Artinya menyelaraskan strategi, peluang bisnis, dan juga inovasi produk dengan kepentingan nasional. Selain daripada prinsip keuangan berkelanjutan, ada juga peraturan atau undang-undang yang mendukung terkait dengan green financing. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, lalu yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang ketiga ada di Perpres Nomor 98 Tahun 2021, lalu yang keempat ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 garing POJK titik 03 Tahun 2017, lalu yang kelima di POJK Nomor 60 garing POJK titik 04 garing 2017, lalu yang terakhir ada di SE OJK 16 Tahun 2021. Selain dari peraturan yang sudah mendukung, ada nih keuntungan-keuntungan dari menerapkan green financing. Nah, menurut Sukainah Hakimah tahun 2023, keuntungan yang pertama adalah mengurangi dampak lingkungan. Jadi kan green financing itu mendukung investasi dalam proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan. Nah, dengan memprioritaskan investasi dalam proyek-proyek ini, nah green financing bisa mengurangi dampak negatif pada lingkungan nih. Lalu yang kedua adalah mengurangi risiko investasi. Artinya perubahan iklim dan kebijakan lingkungan yang lebih ketat dapat berdampak negatif pada perusahaan yang tidak memperhatikan praktik berkelanjutan. Nah, investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan bisa mengurangi risiko investasi jangka panjang dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah untuk menarik investor. Artinya menerapkan praktik daripada green financing itu meningkatkan daya tarik perusahaan bagi para investor yang memprioritaskan investasi bertanggung jawab lingkungan. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan reputasi. Artinya, dengan kita menerapkan green financing sendiri, kita dapat mencapai reputasi perusahaan yang lebih baik, gitu. Dan juga bisa memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain keuntungan, tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Menurut Sukainah Hakimah tahun 2023, keuntungan yang pertama adalah kurangnya standar dan kerangka kerja yang jelas. Hal ini disebabkan karena green financing merupakan bidang yang relatif baru, sehingga belum ada standar dan kerangka kerja yang jelas untuk menilai keberlanjutan proyek dan investasi yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah biaya yang tinggi. Proyek ramah lingkungan cenderung membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan proyek konvensional, terutama pada tahap awal, sehingga ini menjadi tantangan bagi para perusahaan dan juga investor. Lalu yang ketiga adalah kesulitan dalam hal mendorong green investment. Artinya adalah disebabkan oleh desain institusi sektor energi yang masih kurang baik di beberapa negara, terutama negara dengan pendapatan rendah atau masih kelas menengah ke bawah. Karena struktur insentifnya yang tidak selaras bagi para pemain di sektor energi terbarukan. Lalu yang terakhir adalah inkonsistensi, artinya belum ada konsistensi dalam hal menilai level hijau sebuah korporasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk dan juga instrumen daripada green financing itu sendiri. Menurut Ozily Patterson tahun 2022, produk keuangan tradisional itu bisa dikatakan green kalau misalkan produk tersebut digunakan untuk menggalang dana yang digunakan untuk investasi pada proyek ataupun aktivitas ramah lingkungan. Misalnya kayak pinjaman yang diterbitkan dengan bunga yang rendah untuk penanaman pohon, lalu pinjaman sindikasi untuk mendanai proyek-proyek hijau lintas batas, lalu ada green bonds, dan juga pendanaan energi surya. Lalu green instrument itu apa sih? Green instrument itu instrumen untuk mendapatkan pendanaan untuk green project. Bisa contohnya dari green bonds, green funds structure, lalu instrumen carbon market, community based green funds, dana iklim internasional, green venture capital, dan green venture fund. Nah, apa sih contoh-contoh implementasi daripada green financing pada sektor perbankan sendiri? Contohnya itu bisa dilihat yang bersumber dari Sustainability Report yang sudah diolah oleh Lely Savitri Dewi dengan judul Peranan Perbankan dalam Mendukung Green Economy melalui Program Green Financing. Nah, salah satu contohnya mungkin adalah bank-bank BUMN yang sudah memiliki komitmen dalam melakukan akselerasi green economy atau ekonomi hijau melalui sustainability business financing. Nah, contoh-contohnya yang sudah dilakukan oleh sektor perbankan dalam melakukan upaya penyaluran tersebut itu dimulai dari pembiayaan bidang sosial ekonomi, kemajuan dan pemberdayaan, kredit untuk sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, penyaluran kredit kepada renewable energy, pembiayaan green building, dan juga penyaluran sustainability business financing dengan mengacu kepada kriteria POJK. Nah, selain daripada contoh implementasi yang sudah kita lihat, apa sih respon pemerintah terhadap hal ini? Ada juga loh respon-respon pemerintah
terhadap green financing ataupun ekonomi hijau. Dikutip dari CNBC Indonesia pada tanggal 10 Juni tahun 2024 sendiri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu sudah mengatakan bahwa terdapat perubahan dikarenakan dunia sudah beralih ke sektor hijau. Presiden RI Joko Widodo atau sering disapa Jokowi menegaskan bahwa ke depan dunia akan lebih banyak berbicara mengenai ekonomi hijau, energi hijau, hingga pembiayaan hijau. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan yang harus diantisipasi oleh semua kalangan. Maka dari materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulan yang dapat saya terangkan di sini adalah green financing merupakan bagian dari keuangan berkelanjutan. Sederhananya, tujuan daripada green financing untuk mengelola dan mengambil peluang yang memberikan manfaat terhadap lingkungan. Green bonds, green loans, dan green insurance merupakan contoh-contoh instrumen daripada green financing. Green financing sendiri memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Tentu terdapat beberapa tantangan, namun dilihat daripada hal lain, ada juga keuntungan bagi ekonomi ataupun lingkungan. Hingga saran yang dapat saya sampaikan adalah dengan berbagai keuntungan yang ada, diharapkan para pebisnis dapat aktif dalam penerapan green financing dengan ikut memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, dan setiap perusahaan diharapkan dapat menerapkan green financing dengan baik untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Adapun materi yang saya sampaikan bersumber dari referensi-referensi yang dapat dilihat di layar teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi green financing. Semoga materi yang dapat saya sampaikan memberikan manfaat dan juga hal baik, wawasan baik kepada rekan-rekan semuanya atau teman-teman semuanya. Saya Jonathan Nazaro Sitanggang, pamit undur diri. Semoga kita bertemu lagi di materi-materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.